Saudara dan anak-anakku terkasih, selamat pagi semuanya. Saya kalau ada pembacaan kisah sengsara itu kadang cemas. Cemas kalau lektor salah berteriak. Barabas jadi Barnabas, Barnabas. Ya, nama saya yang diteriakan, kacau ya. Baik, Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita kembali memusatkan hati dan pikiran kita kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Mungkin kita pernah berpikir, mungkin kita mengatakan dalam hati kita bahwa Yesus dapat menyelamatkan manusia dengan cara apapun. Kenapa Yesus misalnya tidak mengatakan sesuatu, menyampaikan sabda sesuatu kepada dunia, kepada manusia ini? Jadilah baik, seperti kisah penciptaan, semuanya baik. Kenapa Yesus atau Tuhan tidak mengatakan sesuatu itu kepada kita di dunia ini untuk menyelamatkan kita? Tetapi mengapa justru jalan penderitaan dan kematian yang diambilnya, yang dipilihnya? Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pernah mengalami pengalaman terluka karena orang-orang yang kita percayai mengecewakan kita, membuat kita menangis, membuat kita sedih, membuat hidup kita susah, terpuruk dan jatuh. Mungkin kita pernah ditipu oleh saudara kita, oleh rekan kerja kita. Mungkin kita pernah dikhianati oleh pasangan hidup kita, dan itu pasti sangat menyakitkan. Akibatnya kita semua membangun tembok di sekeliling hidup kita untuk melindungi diri kita agar tidak dikecewakan lagi. Namun saudari-saudaraku yang terkasih, tembok-tembok itu juga akhirnya menghalangi Allah. Jika kita tidak mengizinkan Allah masuk ke dalam hati kita, kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang kita dambakan. Maka Dia datang dengan sebuah cara untuk memenangkan kembali kepercayaan kita dengan jalan penderitaannya. Penderitaan akhirnya merupakan cara Allah untuk menyapa kita, menyapa manusia. Apapun yang kamu lakukan, aku akan terus mengasihimu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika kita menolaknya, mencambuknya, memahkotainya dengan duri, mengkhianatinya, bahkan jika kita menyalibkannya dengan dosa-dosa kita, Dia tetap mengasihi kita. Penderitaan yang dijalani Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu setia. Kristus datang mengajarkan kepada kita tentang kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan Dia mengajarkan itu kepada kita terlebih dahulu. Ia mengasihi kita lewat sengsaranya. Pekan suci ini adalah waktu untuk mempertimbangkan keyakinan kita dalam terang sengsara, kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya yang menggambarkan hamba yang menderita mengingatkan kita bahwa Tuhan kita tahu bahwa Ia akan menderita. Tetapi jika itu adalah untuk melayani Tuhan, untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya, maka semuanya itu adalah tentang kesetiaan, tentang cinta dan ketaatan kepada Bapa. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Kristus tidak membutuhkan atau menginginkan kemuliaan yang lebih besar, tetapi Ia telah melakukan sesuatu untuk kita dan untuk Bapanya yang layak untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar. Maka Ia tidak mengambil langkah setengah-setengah dalam misinya. Dia mengajarkan kerendahan hati dan ketaatan kepada kita agar kita dapat mengikuti teladannya. Dalam narasi kisah sengsara hari ini, kita berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem. Di saat-saat terakhirnya yang mungkin penuh dengan kegelisahan,
pengkhianatan, kesendirian, dan rasa sakit, ketika apa yang Dia cari dari kita dan untuk kita adalah kedamaian, kesetiaan, persekutuan, dan cinta. Kristus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Dia tidak hanya menjadi manusia, tetapi juga menjadi hamba bagi semua orang dan hamba yang menderita bagi semua orang. Yerusalem mewakili setiap hati kita manusia. Seperti halnya Yerusalem dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh, yang kuat. Setiap hati manusia juga seringkali dikelilingi oleh tembok-tembok. Tembok-tembok kesombongan, tembok-tembok keangkuhan, hawa nafsu, ingin menang sendiri, dan lain-lain. Dan Yesus ingin menembus tembok-tembok yang kita pasang itu untuk memenangkan hati kita. Yesus tidak ingin melakukannya sendirian. Dia bisa saja berjalan ke Yerusalem dengan kakinya sendiri. Tetapi Dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk menunggang keledai. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, dengan cara yang sama, untuk membawa kerajaannya, kedamaiannya, dan cintanya kepada manusia, Dia memilih dan melibatkan kita semua untuk membawa kasih Kristus kepada setiap orang, ke dalam setiap hati. Yesus ingin menaklukkan setiap manusia dengan cintanya melalui kehadiran kita, baik dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Dalam situasi-situasi yang kurang baik, kita tetap diajak untuk terlibat di dalam karya keselamatannya. Apa yang tampak sebagai kekalahan Kristus, sebenarnya itu adalah justru kemenangannya. Kemenangan cinta yang abadi. Maka kalimat yang diungkapkan oleh Yesus sendiri, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang Yesus ajarkan dan itulah yang Dia lakukan dalam sengsaranya untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa kasih-Nya kepada kita tidak ada batasnya. Sumber kesedihan kita adalah dosa. Dosa kita penyebab penderitaan Kristus, tetapi sumber sukacita kita adalah kasih Kristus. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa Yesus rela menderita, Yesus rela untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Ia mau menaklukkan dosa-dosa kita. Semoga kita selalu dapat hidup dan dapat menemukan sukacita dari kasih Kristus yang tidak terbatas ini, bahkan di tengah-tengah kesedihan yang paling dalam, di tengah situasi hidup yang mungkin tidak menentu, kita tetap masih percaya kepada Dia sebagai Sang Penolong, Sang Penyelamat abadi bagi kita. Selamat memasuki pekan suci, semoga kita sungguh disanggupkan untuk turut serta dalam penderitaan Kristus, untuk menikmati cinta Kristus Sang Penyelamat. Tuhan memberkati.